وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya di Mutiara Pagi kita sudah terhubung bersama narasumber kita pagi hari ini, ada Ustadz Empaidi SAG, dan materi kita pagi hari ini mengenai mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz Paidi, kabarnya untuk pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini suara teleponnya agak jauh, Ustadz, mungkin bisa berubah posisi, Ustadz? Oke, ya. Halo. Halo. Nah, ini sudah bagus. Materi kita pagi hari ini mengenai mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia, Ustadz ya. Oke. Baik, nanti kita akan mengajak pendengar, dan siaran ini juga dapat Anda saksikan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, melalui aplikasi RRI Digital, dan bisa didengarkan via streaming kami di rri.co.id. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustadz Empaidi memberikan materi mengenai mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pendengar setia RRI Palembang yang saya hormati, bahwa tema hari ini adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun 2025. Cara mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia itu ada 3 cara. Pertama, dengan cara qauli, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Indonesia merdeka pada waktu itu. Dan kemerdekaan Indonesia adalah merupakan perjuangan dan pengorbanan bangsa Indonesia. Di samping itu adalah ada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa kenikmatan kemerdekaan tersebut, dan bukan merupakan hadiah dari bangsa Belanda maupun Jepang untuk memberikan hadiah kemerdekaan tersebut. Beda dengan India.
India merdeka karena hadiah dari negara Inggris. Pakistan merdeka karena hadiah dari Inggris. Malaysia merdeka karena hadiah dari Inggris. Termasuk Brunei Darussalam merdeka karena dari negara Inggris atau hadiah dari negara Inggris. Beda dengan Indonesia, memang Indonesia merdeka merupakan pengorbanan, perjuangan bangsa Indonesia dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu mari kita tetap bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan tersebut hingga saat ini dengan mengucapkan la in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua, cara mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah secara tasdiki, meyakini pikiran kita maupun pandang kita bahwa kemerdekaan itu di samping perjuangan kita, bangsa kita, rakyat kita, itu ada campur tangan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga, cara bersyukur untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia adalah dengan cara fi'li, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan yaitu sedekah, termasuk orang-orang yang fakir dan miskin, guna untuk menunjang daripada kemerdekaan bangsa kita. Pun begitu juga meningkatkan daripada ilmu pengetahuan agama kita. Karena sekarang sudah aman. Mau mengaji aman, membuka majelis taklim aman. Beda dengan zaman dahulu, kita mau ngaji susah. Harus pakai surat ini, surat itu, diawasi sini, diawasi situ. Maupun ibadah tidak bisa bebas. Tapi sekarang ibadah sudah bebas. Tidak perlu pengawasan, tidak perlu pakai surat ini, pakai surat itu. Tidak pakai izin itu, pakai izin sini. Karena saking amannya Indonesia sudah merdeka. Pendengar setia RRI Palembang yang saya hormati, supaya kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan cara saling mengenal diri kita dengan baik, mengenal keluarga kita, mengenal masyarakat secara luas, dengan kita mengenal suku-suku maupun bangsa-bangsa kita dan bahasa, bahkan agama. Perintah mengenal untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabira. Wahai manusia, telah kami ciptakan dari jenis kamu laki-laki dan perempuan agar kamu saling mengenal dengan baik. Manusia yang paling mulia di antara kalian orang yang bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi pula Maha teliti. Hikmah daripada saling mengenal adalah menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Bisa bekerja sama dengan baik, bisa silaturahmi dengan baik, maupun bisa toleransi terhadap kita sekalian, maupun toleransi terhadap agama dan lain-lain. Tapi sebaliknya, orang yang tidak mau mengenal diri kita maupun yang lain, maka timbullah kebencian, mungkin saling salah menyalahkan, bahkan saling kafir mengkafirkan,
sehingga pecahlah persatuan kesatuan. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan kita, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Ali Imran. Allah telah berfirman, wa tazimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Yang kedua, agar kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam hal kemerdekaan Republik Indonesia, kita jaga dan kita hormati para pahlawan syuhada yang telah mendahului kita, yang telah meninggal untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Bagaimana caranya? Kita mendoakan para syuhada, menyampaikan harapan-harapan agar kiranya orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang mati syuhada ditempatkan di yang paling layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, maupun dengan doa-doa yang lain oleh bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhu. Begitu juga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kupur terhadap bangsa kita yang sudah merdeka 80 tahun ini, tahun 2005. Maka kita tetap bersyukur. Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kau berkufur. Kita cara menghormati para pahlawan itu diantaranya adalah ingat kepada mereka sendiri, yaitu menegakkan bendera umbul-umbul, mengisi kemerdekaan dengan baik. Itu juga cara menghormati para pahlawan yang telah gugur mendahulu kita. Pun begitu juga, jangan kita kufur atas kenikmatan tentang kemerdekaan yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Jangan kita zolimi rakyat kita. Jangan terlalu tinggi pajaknya. Pun begitu juga jangan terlalu merajalela korupsi-korupsi yang ada di Indonesia. Hukum tajam di bawah tapi tumpul ke atas. Itu termasuk daripada orang yang kufur atas nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Demikianlah pengantar dari Mutiara Pagi pada hari ini yang bertema tentang yaitu mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat, menjadi bangsa yang damai, rukun, dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi materi pembuka kita dari Ustadz Paidi. Yang ingin bergabung boleh di line telepon kami di 0711 369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 082179279090. Pro 1, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pak Kiwai di Batu Raja ya? Ya. Ya, silakan Pak Kiwai. Ini masalah kemerdekaan ini. Ya, silakan. Kalau kita membaca UUD 45 dan Pancasila itu harus dilaksanakan. Yang salah saya tanyakan, kita sudah merdeka NKRI, tapi mungkin ada daerah belum terasa merdeka dengan kebijakan. Bagaimana kalau kita mengusul usulan kita nggak pernah dikabulkan, padahal bisa. Dosa nggak itu pemerintahan di kemerdekaan ini? Baik. Itu aja Pak. Ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Tolong diulangi lagi pertanyaan, Bu. Kita kan ada undang-undang dan Pancasila, Ustadz, namun tidak diimplementasikan, tidak terlaksana. Kira-kira kalau pemerintah yang tidak amanah itu berdosa atau tidak, Ustadz? Oh iya. Terima kasih. Pertanyaan sangat luar biasa. Memang benar pertanyaan dari Pak Wakiwa ini yang berkaitan dengan
Kita ini sudah punya Undang-Undang Dasar 45 Pancasila, tapi kadangkala pelaksanaannya masih jauh yang dikatakan dengan merdeka. Undang-undangnya sudah merdeka, tapi wongnya belum merdeka. Nah, untuk itu, apakah bisa disampaikan? Ya bisa, dengan cara menyampaikan bijaksana kepada mereka, insya Allah berguyur, berubah, dan insya Allah dilaksanakan. Dan tinggal teknis menyampaikan dengan baik, insya Allah akan berubah. Dan memang harus ada yang menyampaikan, berani menyampaikan. Kalau tidak disampaikan, mereka tidak tahu. Maka solusinya adalah diantaranya ada Mutiara Pagi RRI ini. Minta-minta mereka bisa mendengar daripada ceramah-ceramah yang disampaikan oleh RRI Palembang ini. Mendengar, mengerti, paham. Dan kalau kita tidak menjalankan undang-undang ini, tentu dalam Islam adalah berdosa. Termasuk mengingkari daripada nikmat Allah yang berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka disampaikan oleh Allah, la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu syukur, kan ku tambah nikmatku kepadamu, tapi jika kufur atas nikmatku, azabku amat pedih. Jadi Pak Wakiwai bahwa bukan lagi dosa, azab. Jadi kalau dosa itu masih agak ringan-ringan dikit, tapi kalau langsung azab, naudzubillah min dzalik. Maka di antaranya mungkin yang tidak terlaksana menjalankan undang-undang, ya ada demo di sana sini, akibatnya tidak tenang, kemudian protesan-protesan lewat WA, oleh Facebook dan seterusnya, begitu tidak aman bagi dia. Dan sekarang ini lagi tren-trennya yaitu termasuk yang bupati arogan sebagainya yang mau menaikkan pajak, maka didemolah oleh seluruh masyarakat lantaran tidak menjalankan undang-undang dasar 45 dengan baik. Terima kasih Pak Wai, mudah-mudahan pertanyaan Pak Wakiwain dan RRI ini Palembang ini bisa didengar oleh seluruh orang-orang yang punya jabatan terutama yaitu Sumatera Selatan. Amin. Baik, Ustadz, kita terima telepon kembali Ustadz ya, di belakang Pak Kiwai di Batu Raja, Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dela. Pak Abu Bakar di Jawi, silakan Pak Abu. Ya, terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Abu Bakar. Ya. Menyambung pertanyaan sahabat saya Pak Kiwai tadi ya, tentang Pancasila dan undang-undang. Apakah Pancasila dan undang-undang ini sudah sejalan dengan ajaran agama Islam, Ustaz? Itu aja Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jawabannya singkat saja, Pancasila sudah sesuai dengan agama kita. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di situ ada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tentunya sudah sesuai, Pak. Maka saya tidak bahas panjang lebar. Jawabannya adalah singkat, sudah sesuai. Tinggal pelaksanaannya. Apakah mereka betul-betul orang yang Pancasila dan orang yang beragama? Mudah-mudahan kalau bisa memaknai daripada Pancasila dan undang-undang dengan baik, itu sudah sesuai. Di antaranya adalah sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga adalah persatuanlah. Saya loncat pertanyaannya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Ya, itu sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Terima kasih Pak Abu Bakar. Baik, di belakang Pak Abu Bakar di Jawi 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Halo Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana di Prabu Muli, sehat Oma?
Alhamdulillah. Sehat, Mbak Dela. Alhamdulillah. Silakan ada Ustaz. Semoga Mbak Dela segala keluarga sehat ya. Amin. Silakan Uma. Terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Pak Ustaz. Merdeka. Alhamdulillah berkat pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur untuk merebutkan kemerdekaan Republik Indonesia sudah merdeka. Alhamdulillah. Seperti tadi pencerahan Pak Ustaz itu, jangan lupa kita mengibarkan bendera. Nah, pertanyaannya Pak Ustaz sekarang, sudah merdeka di skala bidang, bebas untuk seperti tadi, bebas untuk melakukan kegiatan agama, contohnya seperti pengajian dan lain sebagainya, gitu Pak Ustaz ya. Iya. Tapi kalau menelaah zaman sekarang ini, kebebasan dan kemerdekaan itu kayaknya berbeda dengan zaman dulu ya Pak Ustaz ya. Contohnya nih, tingkah laku dan sifat manusia zaman sekarang ini sepertinya terlalu bebas. Dan sifat manusia dan tingkah laku itu mulai dikatakan sudah berkurang. Contohnya anak-anak melawan orang tua gitu ya. Bahkan ada anak yang membunuh orang tua. Itu kan kebebasan yang Pak Ustaz ya. Iya. Baik. Terus ada lagi ya anak-anak yang bajunya kurang pantas di lingkungan saya ini. Anak perempuan padahal sudah gadis gitu, tapi tidak pantas dipakai baju seperti itu. Itu adalah kebebasan dan karena kemerdekaan. Itu bagaimana sebenarnya itu Pak Ustadz gitu. Ya, segitu saja. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, mana. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Pertanyaannya ini Ibu Uma ini panjang lebar. Jawabannya juga kami mohon agak panjang lebar. Jadi kita termasuk menghormati jasa para pahlawan, di antara kita mendirikan bendera merah putih, masang bendera merah putih betul, umbul-umbul di depan rumah, depan kantor dan sebagainya. Kita hormat dengan bendera karena itu bukan mudah untuk menegakkan bendera pada waktu itu, terutama pada tanggal 17 Agustus tahun 1445 pada waktu. Makan darah, makan korban, makan jiwa dan harta benda keluarga maupun yang lain. Itu tidak gampang. Kita cuman negakkan bendera saja. Jadi betul menurut Ibu tadi bahwa zaman sekarang ini beda dengan dulu. Kalau dulu masih nurut dengan orang tua, apapun yang dikatakan orang tua nurut, yang dikatakan pemerintah nurut, beda dengan zaman sekarang. Maka saya agak nyambungkan sedikit tentang moderasi beragama kalau dalam Kementerian Agama. Seperti yang ayat Al-Hujarat, surah Al-Hujarat ayat 13 tadi saya bacakan. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, telah kami ciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan agar kamu saling mengenal dengan di antara mereka dengan baik. Mengenal masuk suku, bangsa, bahasa, agama. Kita kenal, harus kenal. Biar tidak saling salah menyalahkan, sesat menyesatkan, kafir mengkafirkan. Kalau sudah saling kafir mengkafirkan, itulah namanya adalah ekstrim kanan. Tapi juga ada sebaliknya. Lantaran tidak saling kenal di antara kita, mau bertindak bebas, berbicara bebas, pakaian bebas, termasuk perilaku yang lain bebas. Bahkan perilakunya, pandangan, pikirannya tidak dibatasi agama. Itulah yang disebut dengan ekstrim kiri atau liberal. Jadi sekarang sudah merdeka, tapi masih ada kelompok yang lain yang berpaham liberal, bebas, katik amatan, mau apa saja bebas, ngomong bebas,
pakaian bebas, agama dan tidak punya agama bebas. Agama ada, tapi perilaku orang seperti beragama tidak ada. Itulah yang disebut dengan ekstrim kiri. Yang baik adalah tidak terlalu condong ke kanan, tidak terlalu condong ke kiri, yang disebut dengan wasatiyah, pertengahan. Itu. Jadi yang enak itu pertengahan. Jangan mihak sini, mihak situ. Kita pertengahan dengan didasari ilmu agama. Hidup baru tenang, damai, dan nyaman. Terima kasih, Ibu Ama. Oma Ana, Ustadz. Bu Ana? Iya, Oma Ana. Oma Ana. Oke, Oma Ana. Kita terima telepon kembali Ustadz ya di 369977 dan kami informasikan saat ini 38 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Villa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kusmini di Pulau Rimau. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Kusmini. Sehat Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Doa Bu Kusmini. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, 17-an itu kan ada lomba-lomba Pak Ustadz. Nah jurinya itu kalau masih saudaranya biar nggak bener, biar jelek itu dimenangkan Pak Ustadz. Nah itu dosa nggak Pak Ustadz? Soalnya katanya cuma 17-an, nggak ada hubungannya sama akhirat Pak Ustadz. Nah itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Bu Kusmini. Semoga Bu Kusmini sehat walafiat. Termasuk host pada pagi hari, semoga sehat walafiat. Jadi perlombaan 17 namanya lomba. Kalau curang, ya apapun yang curang itu dosa. Itu saya kunci tetap dosa. Kalau curang, dosa. Curang timbangan, dosa. Curang dalam hal juri 17 Agustus, dosa. Dosa karena merugikan orang yang memiliki kemampuan yang seharusnya menang dikalahkan oleh sanak keluarga mereka. Curang tetap dosa. Itu saya kunci di situ. Tapi solusi untuk 17 Agustus bahwa lomba-lomba di 17 itu adalah lomba gembira. Maka saya sarankan kepada Bu Kusmini maupun panitia 17 Agustus yang mendengar daripada RRI Mutiara pagi hari ini, yang ikut lomba dinjuk hadiah semua. Jangan tidak dinjuk. Kalau yang menang beda, juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3, beda. Tapi yang ikut lomba jangan buat kecewa mereka, dinjuk. Diberi hadiah. Mungkin cangkir, mungkin piring, mungkin mangkok, mungkin ember, dan seterusnya. Dinjuk semua. Maka panitia harus pintar, karena ini adalah 17 Agustus. Yang pokoknya yang ikut, tinjuk untuk menghargai anak-anak kita supaya 17 Agustus ini mereka meriah, dan untuk sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih ada tanda-tanda syukur yang berbentuk yaitu perlombaan. Artinya Indonesia itu memang merdeka dan ditandai di antaranya ada perlombaan. Tapi jangan curang. Wala takfurun. Jangan kamu kufur atas nikmatku. Supaya dapat pahala, jangan dapat dosa. Kalau bisa peringatan 17 Agustus dimeriahkan semeriah-meriahnya, tapi jangan mendolimi kepada keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, gara-gara nak milih daripada sanak kita harus dimenangkan. Terima kasih Bu Kusmini. Baik, di belakang Bu Kusmini di Pulau Rimau, silakan pendengar di 369977. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bella. Pak Zakaria di Kenten, silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam.
Semoga Ustaz selalu sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Ustaz, masalah fenomena yang terjadi di negara kita ini Ustaz, yaitu masalah soal penipuan atau pengurangan timbangan Ustaz. Ya, mohon pencerahan bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan akan suatu berdampak kepada dirinya sendiri, tidak ada keberkahan dari harta yang mereka tipu kepada rakyat. Dan untuk pemerintah mungkin anjurannya kalau sudah disita, yang semua yang perbuatan mereka itu bagi lagi kepada rakyat lagi Ustaz, yang orang yang sesusah. Saya juga mau menerimanya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Itu tolong diulangi Bu Mbak Lela. Fenomena di negara kita yang tentang pengurangan timbangan Ustaz. Nah, iya. ini kalau seandainya disita, seharusnya dibalikan lagi ke masyarakat atau ke rakyat, Ustadz. Iya, iya. Ya, sekarang sudah bermunculan berbagai macam atau fenomena yang disampaikan oleh Pak Zakaria tadi. Bank yang sekian bulan atau tahun tidak berjalan akan blokir dan seterusnya. Kemudian yang lainnya, aset-aset termasuk hutan atau kebun akan disita. Itu yang pasif, itu alasannya memang untuk bagi yang di bank untuk menghindari daripada judi online dan sebagainya. Itu alasan mereka. Yang alasan secara pribadi saya belum tahu, tapi ya alasan itu masuk akal dan tidak masuk akal. Begitu juga pajak-pajak yang melejit dengan luar biasa. Itu kalau di dalam Islam, kalau sudah naikkan pajak terlalu besar, itu alamat hancur. Maka Nabi itu menghindari, yaitu pajak-pajak yang terlalu besar. Maka kalau sudah pajak dinaikkan, seterusnya itu akan timbul kehancuran. Itu termasuk daripada yang tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Pun begitu juga timbangan-timbangan yang sudah merajalela di pasar-pasar, di jalan, pinggir-pinggir jalan. Sudah berani mengurangi timbangan. Pencurangan yang besar adalah mengurangi timbangan. Memang kecil kalau 1 on. Tapi kalau beron-on atau sampai 10 ton, 20 ton, itu sudah berapa? Azabnya sangat berat. Untuk itu kami sekedar mengingatkan, mengajak sekalian, tolong sadar bagi pejabat, pemerintah, baik pusat, daerah, sampai tingkat RT. Kita luruskan agar kita tetap nyaman dan damai dan mensyukuri daripada nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu juga para pedagang, pengusaha, jangan sampai mengurangi timbangan. Memang kecil tapi azabnya luar biasa. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan orang yang mengurangi timbangan diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak semerta berubah, harus mendengarkan Mutiara Pagi RRI Palembang, membuka majelis-majelis taklim di tingkat RT, desa, kecamatan, kabupaten maupun daerah yang lain agar mendengar, oh ini bahayanya, termasuk menaikkan pajak, termasuk mengurangi timbangan, resikonya besar, termasuk saya nyimpang sedikit, yaitu melanggar batas daripada tanah sekitar kita. Terima kasih Pak Zakaria, mudah-mudahan mereka mendengar yang saya jawab ini, dengarkan Mutiara Pagi ini, berangsur-angsur akan berubah, fenomena yang ada di sana akan kita press sesuai dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz, yang ada di WhatsApp di 082179279090 dari hamba Allah di Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga kita dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz, bagaimana hukumnya dengan pemerintah atau pejabat yang bekerja direkam di kamera dan dipublikasikan ke media sosial? Apakah itu termasuk pencitraan saja atau seperti apa? Mohon penjelasannya Ustadz dari hamba Allah di Palembang. Ya,
Jadi di bekerja yang direkam di video, kalau sekarang sudah canggih, kalau memang ada niatnya ibadah, itu ada syaratnya. Walaupun di WA, divideokan, di Facebook, dan tidak di WA dan seterusnya, diupload, itu dinilai ibadah itu ada 3 syaratnya. Pertama adalah ada niat. Inama amal niat, tergantung niat. Itu baru dinilai ibadah. Yang kedua adalah keikhlasan ketika dia ngupload atau ngupload video, yaitu mukhlisin alauddin. Yang ketiga, kita menyampaikan daripada pekerjaan tersebut dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, untuk mencari ridha Allah. Dan sekarang pekerja memang main upload. Untuk apa? Mengetahui daripada ASN sekarang ini di sini. Dan memang itu tujuannya besar. Untuk apa? Untuk dakwah. Bekerja yang baik ini. Kerja yang tidak baik begitu. Itu ada apa-apa untuk dakwah. Begitu juga kalau mungkin kontennya dakwah, ya untuk mengurangi, melawan daripada kezaliman yang ada di media sosial. Maka kalau dakwah perlu disampaikan melalui media sosial. Untuk apa? Melawan, mengurangi daripada kezaliman yang ada di media sosial. Mengurangi, melawan dakwah-dakwah yang kurang baik. Inilah dakwah yang baik. Inilah dakwah Abdul Somad. Inilah dakwah mungkin termasuk daripada ustaz-ustaz yang lain. Jadi di situ ada perbandingan. Kalau kita tidak upload ke media sosial, ya kita mengalami kelemahan, terutama umat Islam. Tuh jawabannya. Baik, tidak apa-apa, boleh. Kalau memang niatnya baik, dari Allah, itu harus diupload untuk zaman sekarang. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan yang bergabung kembali di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukiman ya? Sukiman Ahmad Di Pasar Kuto. Silakan Pak Sukiman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Manusia diharapkan di Agustus ini di 80 tahun kemerdekaan ini sudah berkesadaran. Soalnya tanpa berkesadaran manusianya masih dalam kegelapan. Mohon Pak Ustadz pencerahannya. Soalnya banyak sekarang ini kejadian-kejadian yang aneh. Itu aja Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Sukiman Ahmad. Pak Ustadz mungkin bisa berubah posisi lagi Pak Ustadz. Apa perlu? Iya, ini putus-putus Ustadz. Oke. Jadi kemerdekaan kita sudah ada 80 tahun yang lalu. Kata maksud yang masih gelap. Ya, mungkin ada benarnya, ada tidaknya. Sebagian mungkin gelap, sebagian terang nih Pak Sukiman. Yang menggelapkan, yang membuat kita gelap ini kadang-kadang memang pemerintah itu sendiri. Sehingga sehingga carut marutnya itu ada antaranya adalah terjadinya korupsi dan sebagainya. KKN, kolusi dan sebagainya. Di antara itu kalau pemerintah. Kalau agama pun begitu juga, kita agak gelap. Karena ulama-ulama, kiai-kiai kadang kurang bersatu dalam mendakwahkan Islam itu. Ustadz yang satu dengan ustadz yang lain kadang tidak cocok. Seharusnya bersatu. Kalau bersatu, memberikan dakwah dengan tujuan ikhlas dari Allah, insya Allah terang. Untuk itunya kemerdekaan ini kita jelaskan
Maka saya mengambil tema tentang mensyukuri nikmat dan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun 2005 ini. Ya, kita memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada bangsa, warga kita, agar paham loh, Indonesia ini sudah merdeka 80 tahun loh. Apa masih pikirannya belum semaju itu. Ketika ada orang maju kadang dipetunkan. Pun begitu juga yang lain. Nah, untuk solusi-solusi itulah Pak Sukiman Ahmad, terutama RT, RW, minimal kiai, ustadz di kampung itu harus menjelaskan tentang kemerdekaan kita ini, dan begitu juga supaya warga masyarakat kita, bangsa kita ini bisa terang, tidak gelap lagi, terutama dalam hal agama. Bila mereka itu ribut-ributlah, tapi kita tetap tenang dan damai, terutama sekitar kita, ibadah berjalan dengan baik, majelis taklim dibuka. Oh, ini loh gunanya. Yang belum tahu segar tahu, yang sudah tahu biar lebih tahu, kemudian yang belum paham jadi paham. Biar tidak gelap, terang. Terima kasih Pak Sukiman. Baik Ustadz, karena lintas waktu saat ini sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup dengan tema kita pagi hari ini. Ustadz, silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Dengan akhirnya waktu kami menyampaikan kepada kita sekalian, kita tetap bersyukur dengan kemerdekaan Republik Indonesia sampai 80 tahun ini kita aman, ibadah aman, dakwah aman, dan tinggal kita bagaimana cara menghormati pahlawan dengan baik, menjaga kesatuan bangsa kita dengan baik. Nah, itu diperintahkan oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah, jangan bercerai-berai. Umat Islam bersatu dan negara Indonesia bersatu, tidak terpecah belah dan rukun damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz kita pagi hari ini yang sudah memberikan materi kepada pendengar kita bersama Ustadz Paidi SAG. Dan nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan informasi warta berita. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.